guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di sini kita mau menjawab request dari teman saya. Tepatnya itu lokasinya ada di Banyuwangi, yang masih akan mau membuka usaha perojokan ya, atau membuka bengkel servis jok. Tentu saja di bagian servis jok motor. Nah, di video kali ini saya akan mereview alat atau tools yang akan kita melakukan perbaikan atau melakukan repair di bagian jok. Tentu saja yang kalian yang belum tahu jok itu apa sih? Nah, jok itu seperti ini dudukan motor ya. Nah, seperti ini adalah jok. Yang diganti itu biasanya yang ini, yang atasnya ini, atau kainnya, atau apa namanya itu terserah ya, itu setiap kota itu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan kain jok, ada yang menyebutkan sarung jok, ada yang menyebutkan kalep jok. Itu setiap orang itu masing-masing ya. Oke, intinya sama. Oke, jadi harus mempunyai apa namanya itu penunjang, untuk penunjang pekerjaan atau untuk mempermudah pada saat kita memperbaiki. Nah, yang kita butuhkan yaitu pertama itu obeng plus ya. Obeng plus ini saya beli itu sudah lama ya, ini dari Tekiro ya. Saya ambil yang bagus, biasanya untuk membuka cover Beat, motor Honda Beat. Kan itu tidak ada bautannya di dalam apa namanya joknya, cuma ada pipanya, diberi selongsong begitu, dan selongsong itu dia tertutup ya, makanya harus dibuka bagian cover belakang yang di bagian bawah. Kita perlu obeng, dan tentu saja ini bekas jari-jari roda motor ya. Ini saya bikin runcing supaya bisa membuka apa namanya staples yang lama yang kita mau ganti. Misalkan seperti ini bayangkan saja ini adalah staples yang mau kita lepas, kita congkel seperti ini, dan setelah staples ini terbuka baru kita tarik pakai tang seperti ini supaya lebih mudah lagi. Nah, setelah itu alat yang kita butuhkan yaitu adalah kunci T. Saya ambil dari Tekiro juga, bukan saya pamer ya, bukan saya yang jelek-jelek itu, saya nggak mau, tidak. Cuma kebetulan saja ini saya tidak berpihak pada salah satu brand atau merek, karena apa ya, memang si merek ini sudah dari dulu sudah teruji, dari menemani saya beberapa tahun pekerjaan, jadi saya sudah hafal untuk karakter, untuk kualitas dari brand Tekiro. Oke, semua saya pakai produk Tekiro ya kebanyakan. Nah, produk Tekiro semua. Yang baru datang itu, yang baru datang. Masalahnya saya juga bengkel mas, jadi saya itu tidak hanya servis jok saja, saya juga bengkel motor ya. Di situ sebentar, di situ juga ada mesin press. Nah, ada mesin press, di situ juga ada oli, dan di situ juga ada apa namanya tire changer, dan di situ juga ada spare partnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya saya itu adalah servis motor, jadi saya merangkap di bagian servis jok juga, dan juga tambal ban juga, jadi lebih kompleks lagi. Di
jadi semua bisa masuk untuk keluhan para si konsumennya. Oke, selanjutnya ukuran kunci T ini ukuran 8 mili ya, biasanya di motor Yamaha. Dan juga kunci T lagi ukuran 10 mili. Nah, dan juga lagi kunci pas ring ukuran 10, dan kunci ring ini ukuran 8 mili sama 9 mili. Kalau yang ini 10 mili sama 11 mili. Nah, semoga saja kalau si Tekiro-nya ini melihat video saya, semoga saya di endorse, karena saya jujur saya bikin video ini tidak di endorse dari brand manapun. Jadi saya pure dari saya sendiri. Oke, selanjutnya kita review lagi. Ada gergaji ya untuk membelah, misalkan mau papras di bagian sponnya atau di bagian busanya. Nah, ini sudah saya modifikasi ya. Ini adalah gergaji besi. Nah, dari Tekiro juga. Cuma ini gagangnya ini gergaji besi ya. Cuma saya modifikasi seperti ini. Nah, saya belah seperti ini supaya pada saat kita membelah misalkan membelah busa yang tebal itu, supaya si gergajinya ini dia tidak miring. Hasilnya itu pasti akan bagus. Selanjutnya parut ya. Nah, ini parutnya ini ada dua, ada dari kayu, ada dari stainless. Ini lumayan tebal. Ini parutnya ini ada dua, maksudnya itu untuk tingkat kekasarannya. Nah, ini kasar, yang bagian ini untuk bagian pemarutan pertama, ini yang bagian halus. Nah, sebenarnya ini juga kasar ya, cuma ini sudah saya modifikasi, sudah saya kecilkan untuk yang bagian lancip, jadi tidak begitu tajam, jadi lebih halus lagi ketika kita menggunakan. Usahakan ada dua parutan ya, ada yang kasar, ada yang halus. Untuk selanjutnya ada lem. Ini pada saat kita mau menambal atau mau misalkan ya istilah mau menambal busa atau mau menambah busa, saya pakai brand Raja Wali. Ini sangat sangat bagus. Ini juga lem dari Raja Wali ya, cuma ini saya taruh di dalam sini supaya tidak cepat menguap ya, karena lem ini ketika kena udara, lem ini akan mengeras ya. Jadi sayang kalau kita beli banyak-banyak jadi keras, jadi kita akan buang-buang uang. Oke, selanjutnya kita review lagi. Ini adalah speaker ya. Nah, speaker, kok ada speaker mas service jok. Nah. Ini saya ambil di bagian magnetnya. Nah, tadi ketika kita melepas staples, isi staples, otomatis kan nanti akan berceceran. Nah, makanya saya taruh di sini supaya tidak kemana-mana. Jadi bahaya sekali ketika si isi staples itu terinjak kaki ya, bisa tetanus. Jadi lebih bahaya lagi dan lebih enak lagi pakai seperti ini. Atau kalian cari ini nggak ada, kalian bisa beli pakai tray Tekiro yang seperti ini. Ini ada magnetnya mas. Nah, jadi seperti ini ya, coba. Nah, perhatikan. Nah, ini enggak jatuh ya, ini karena berat. Coba yang ini, nah, dia enggak jatuh karena di sini ada magnetnya yang ini. Nah, kalau enggak ada ya cari tray Tekiro seperti ini supaya tidak berceceran. Oke, selanjutnya di bagian gunting. Gunting ini biasanya dipakai
untuk menggunting sisa kain jok yang baru dipasang. Nah, saya pakai merek Bison. Nah, seperti ini. Ukurannya kayaknya kayak 8 in kalau nggak salah. Dulu ini sudah lama saya beli, dan ini masih lumayan tajam. Ini biasanya digunakan untuk menggunting kain di bagian tukang bikin baju ya. Selanjutnya juga ada gunting dari Taekiro juga. Ini dulu iseng beli gunting seperti ini karena saya juga tertarik dari Taekiro. Ya udahlah, dibeli. Nah, ini juga bisa, ini tajam sekali loh ya. Untuk memotong di bagian kain joknya itu bisa. Dan juga ada staples tembak seperti ini. Ketika ini ditekan seperti ini, dia akan menancapkan isi staplesnya. Isi staplesnya ada di sini ya, kita buka. Nah, itu ada di situ. Nah, seperti ini. Ini isinya dari Taekiro juga. Nah, ketika ini tidak digunakan, mohon untuk isinya ini dilepas. Takutnya ketika ada orang atau teman yang menekan di bagian sini, si isi staplesnya dia akan terlempar atau tertancap. Nah, ketika ini ditekan, dia akan ada suara atau ada hentakan di sini. Fungsinya untuk menancapkan di bagian isi staplesnya. Nah, coba kita uji coba ya. Kita masukkan untuk isinya seperti ini, dan kita kunci. Kita coba untuk menyetaples di bagian sini. Dia tertancap ya. Ini kayunya sangat keras sekali, dan juga saya pakai speed yang rendah ya. Pakai speed yang rendah. Ada di sini tuasnya ada di min. Ini ada speed rendah. Saya tidak pakai speed yang tinggi karena bahaya juga. Selanjutnya saya review di bagian sini, di bagian silet. Nah, silet ini fungsinya ketika membuang bagian sisa-sisa yang tadi kain jok kita pasang, jadi ada sisanya. Jadi kita bisa lebih cepat pakai silet ini dipotong. Nah, seperti ini tuh bisa. Pasti dari Taekiro juga ya, hijau dari Taekiro. Nah, saya ingatkan lagi, saya juga tidak di endorse dari Taekiro. Nah, selanjutnya saya review. Oke, saya agak singkirkan dulu di bagian staples. Nah, staples. Nah, staples saya ada 3. Ada 3. Yang ini sudah saya modifikasi semua ya. Nah, yang pertama, ketika di staples dia langsung membuka. Jadi biasanya kalau masih bawaan yang tidak dimodifikasi, dia akan tertahan di sini. Otomatis membukanya dia akan sempit. Nah, kalau ini kan los begini. Nah, seperti ini. Nah, dia langsung membuka, jadi lebih cepat lagi pada saat kita main staples. Nah, kenapa Mas kok bentuknya ini beda ya? Kok ini di bagian depannya ini kok dipotong di bagian plastiknya? Nah, ini ada alasannya Mas. Nah, ketika kita pada saat menyetaples di bagian sempit, nah si ujungnya ini dia akan terganjal ya. Biasanya terganjal oleh fiber yang ada tonjolannya. Makanya saya modifikasi seperti ini, saya hilangkan supaya si staples ini menjangkau lebih dalam lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini saja ini masih kurang ya, masih kurang tipis lagi atau kurang dalam lagi. Oke, saya jelaskan nanti. Nah, seperti ini. Ada 3 ya Mas ya. Ini fungsi semua, tidak ada yang rusak. Kenapa saya kok 3? Ini persiapan Mas. Kalau misalkan si staples ini yang saya pakai ini rewel.
Nah, nanti kalau kita perbaiki nanti akan memakan waktu yang lama. Nah, kita langsung pakai yang satunya, jadi lebih cepat lagi cara kerja kita. Dan juga saya pakai isinya juga, saya beli isinya ini 10 ya kalau nggak salah, Etona nomor 3 ya, 24/6, jadi tingginya itu 6 mili, jadi nggak panjang, jangan yang 8 nanti kan tembus ya. Nah seperti ini. Nah, dari produk ini Etona ini ada yang palsu ya, jadi harap hati-hati untuk isi staplesnya, ada yang palsu, ini yang original. Nah, dan saya juga alat-alat ini biasanya saya taruh di dalam box Tekiro, jadi lebih lebih praktis lagi ketika saat kita mau menservis jok, kita tinggal angkat aja udah semua ke bawah. Tapi ada juga beberapa bagian yang tidak terbawa ya, karena kembali lagi ke boxnya ini yang ukurannya sedang atau kecil. Saya juga punya yang besar, cuma saya pakai untuk kebutuhan lainnya. Oke, selanjutnya kita review alat yang kita baru beli tadi. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah staples angin atau air stapler, artinya staples angin dari brand Tekiro. Ini masih baru ya, kondisinya masih di packing pakai plastik, dan juga ada hardcase-nya. Coba kita buka dulu. Saya juga penasaran karena belum pernah punya yang angin seperti ini. Punya saya yang seperti ini dan juga yang seperti ini, kalian lihat sendiri tadi. Oke, kita buka. Untuk hardcase-nya ini lumayan ya. Ada sedikit penak ini. Mungkin karena pengiriman. Coba kita lihat unitnya apakah nggak apa-apa. Ada plastik bubble-nya juga ya, lebih aman lagi. Dan juga ada silika gel. Jadi silika gel ini fungsinya supaya tidak terjadi kelembapan di dalam. Kalau ada kelembapan pasti alat-alat ini akan mudah karatan ya, karena di dalam sini ada kandungan air. Kalau nggak salah seperti itu ya, atau menghindari serangga. Oke, yang kita dapatkan 1 unit staples angin dan juga manual book, dan juga lagi kita dapatkan 2 buah kunci L, ukurannya kalau nggak salah ini 5, ini berapa, kayaknya 3 ya, ini yang kecil. Dan juga o-ring. Nah, o-ringnya ini dia ada di dalam sini, di dalam piston sini ya. Ini dibuka kalau mau mengganti ini tidak saya buka karena sayang ini masih baru. Dan juga oli atau oil, pada saat kita mau memakai kita wajib memberi oli ya, karena mengingat di bagian sini di alat ini adalah alat pneumatik, jadi tidak hanya angin saja yang dibutuhkan, tapi pelumasan juga dibutuhkan supaya komponennya di dalam sini itu awet atau tidak terjadi keawasan yang berlebihan. Nah seperti ini ya. Ini juga saya baru pegang, soalnya enak. Di sini itu ada gripnya itu dari karet, jadi lebih menggigit lagi dipegang, jadi tidak ke mana-mana.
Oke, seperti ini. Nah, jadi catatan lagi, kalau pakai ini tidak ada namanya fitur safety-nya ya. Jadi ketika si inlet ini dikasih tekanan angin atau diberi tekanan dari kompresor, kalau sampai tuasnya ini ketekan seperti ini, nah dia akan terlempar untuk isinya staples. Jadi bahaya sekali karena tidak ada fitur safety-nya. Oke, cara membuka isinya seperti ini ya. Sebentar, untuk membuka di bagian isiannya, nah, seperti ini. Tinggal isinya itu dimasukkan di dalam sini ya. Nah, isinya tadi ini saya baru beli juga. Isinya totalnya ini 10 box. 10 box ini per boxnya adalah 1000 ya. Kalian lihat dulu. Nah, 1000 jadi 1000 tambah 10 jadi 10.000. Jadi lebih awet lagi. Kita buka isinya. Tentu saja dari Tekiro. Nah, tinggal dimasukkan di sini ya. Kita isi dulu. Nah, ini adalah isinya, mana tadi staplesnya. Isi staplesnya mana tadi? Oh, ini. Kita isi menghadap ke depan. Seperti ini. Kalau kurang pas ditekan seperti ini, baru didorong. Bentar. Nah, didorong seperti ini ya. Dan pastikan posisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini, baru ditutup. Nah, setelah itu dimasukkan koplernya, baru ditembak seperti ini. Oke, begitu aja ya untuk review kali ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu rekan-rekan yang masih tahap belajar dan tidak menjadi bingung ya. Oke, terima kasih, dukung channel ini supaya lebih maju lagi dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih, salam buku ireng, mantap.